Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma tawil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa yasir al ma'amidin. Rabbi ghfir lana ya khairati wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan qada dan qadarnya kita telah menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik puasa Ramadannya, Al-Quran yang kita baca, zakat, infak, sedekah. Kita pun sudah memandangkan kalimat takbir, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Memuji, mengagungkan nama Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun baru saja selesai melaksanakan salat Idul Fitri, dan kita sampai menyelesaikan nanti, sampai khutbah selesai, kita berdoa, kita salam-salaman, saling memaafkan. Kita memohon kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Sebagai khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi,
dan juga jamaah salat Idul Fitri ini, mari kita jaga, mari kita pertahankan, mari kita tingkatkan kualitas iman takwa yang sudah kita peroleh di bulan suci Ramadan ini, sampai kita bertemu pada bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Nah, sementara tujuan orang beriman adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Selesai salat Idul Fitri, turun dari mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak ada orang yang berdoa, engkau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Nabi menjawab, wahai para sahabat, di hari raya Idul Fitri ini, setelah salat Idul Fitri aku turun dari mimbar. Malaikat Jibril alaihissalam menghampiriku, lalu berdoa dan meminta kepadaku untuk mengaminkan doanya. Nah, apa doa Malaikat Jibril alaihissalam di hari raya Idul Fitri ini yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan kau terima amal ibadah puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya Rasulullah. Amin. Ridallah fi ridal walidain wa sufullah fi sufil walidain. Ridha Allah bergantung keridhaan orang tua kita, dan murka Allah bergantung murka kedua orang tua kita. Nah, karena itu di hari raya Idul Fitri ini, sebelum kita pergi kemana-mana, sebelum kita silaturahim kemana-mana, maka utamakan kedua orang tua kita. Kenapa? Ketika seorang anak dia silaturahim ke rumah orang tuanya, dia ngobrol bareng sama orang tuanya, dia makan bareng sama orang tuanya, maka rahmat Allah turun. Jangan heran kita semakin sehat, makin panjang umur, keluarga kita semakin sakinah mawaddah warahmah, istri kita semakin jadi istri yang salehah, anak kita semakin rajin ibadahnya, kita punya usaha makin maju, dagangan makin maju, punya kontrakan makin terisi penuh, rahmat Allah turun. Dan ketika seorang anak dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka padilahnya yang kita dapatkan adalah umur kita, Allah berikan umur yang panjang. Yang kedua,
yakni diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan kita ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian daripada itu, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita dijadikan kita punya keturunan anak yang soleh dan solehah. Nah, lalu bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita di hari raya Idul Fitri ini? Baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka kita silaturahim ke rumah orang tua kita, atau kita ziarah kubur ke makam kedua orang tua kita. Lalu apabila orang tua memberikan nasihat, dengarkan nasihatnya. Apabila orang tua memanggil kita, jawab panggilan kedua orang tua kita. Dan kemudian yakni kepada kedua orang tua kita, kita doakan orang tua kita setiap kali kita berdoa. Nah, kemudian daripada itu, kita sambung silaturahim orang tua kita. Dia punya kerabat, dia punya keluarga, dia punya tetangga, dia punya guru. Kalau kita punya uang, ada rezeki, kita bersedekah buat orang tua kita. Syukur-syukur kita kurban buat orang tua, kita akikah buat orang tua, kita badalin haji, kita badalin umroh untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Ini bakti seorang anak, baik ketika orang tua masih hidup dan lebih-lebih orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, nanti begitu juga akhlak anak-anak kita kepada kita. Kalau kita suka silaturahim, nanti anak kita suka silaturahim. Kalau kita suka ziarah kubur, nanti anak kita pun suka ziarah kubur. Yang kedua, doa malaikat Jibril di hari raya Idul Fitri ini yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima amal ibadah puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Dan karena itu seorang istri minta redho suaminya, cium tangan bolak-balik suami kita. Kenapa? Apabila seseorang dia cium bolak-balik tangan suaminya, atau orang tua dia cium anaknya bolak-balik orang tuanya, ketika tangannya yang pundaknya dicium, ini artinya apa? Istri minta redho, istri minta redho suaminya. Pasti seorang istri punya kesalahan. Ketika dia cium kembali telapak tangannya yang warnanya putih itu, artinya apa? Seorang suami minta keredoan daripada istrinya. Istri punya dosa kepada suami. Begitu pula seorang suami punya dosa kepada istrinya. Anak punya dosa kepada kedua orang tuanya. Orang tua punya dosa kepada anaknya. Saling halal menghalalkan, saling maaf memaafkan. Kita sering lihat ada santri salaman bolak-balik sama kiai. Kita sering lihat ada jamaah salaman bolak-balik sama habaib. Tapi saya jarang melihat ada anak salaman bolak-balik kepada kedua orang tuanya. Istri salaman bolak-balik kepada suaminya. Maka hari ini di hari raya Idul Fitri, mari seorang istri, mari seorang anak, kita bolak-balik salaman kepada suami, salaman kepada kedua orang tua kita, agar rahmat dari Allah menyertai kita semua. Yang ketiga, doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan Engkau terima amal ibadah puasanya Muslim sesama Muslim yang tidak saling memaafkan. Rasulullah, amin. Nabi bersabda, Isnani la yanzurullahu ilaihima yawmal qiyamah. Ada 2 golongan manusia yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Ini yang pertama. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salasati layalin. Tidak halal bagi sesama muslim yang tidak menegur sapa saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Kemudian golongan yang kedua adalah wajarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya tidak merasa selamat dan aman dari tetangganya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang menjadikan muslim lainnya, yakni menjaga dari lidah dan tangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai orang yang penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa Ramadan kita menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ada orang disebut Muslim, ada orang disebut Islam. Siapa mereka? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Tuhan saya. Namun ni orang bulan Ramadan cuma bulan puasa, tapi itu orang enggak puasa, itu namanya Muslim. Ada orang dia mengaku Islam, terdengar azan dari tempat musala, dari masjid cuma dengar azan, tapi orang itu tidak salat, maka ini orang disebut dengan Muslim. Hanya lewat masjid, tapi tidak masuk masjid. Yang kedua disebut dengan mukmin. Siapa mukmin? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia puasa Ramadan, dia salat 5 waktu, Al-Quran dia baca. Namun ini orang masih berbuat yang jelek. Namun ini orang masih berbuat dosa, berbuat maksiat. Sama tetangganya akur, sama mertuanya enggak akur. Sama mertuanya akur, sama orang tuanya tidak akur. Ini golongan yang kedua disebut dengan mukmin. Ajaran Al-Quran dipakai, ajaran setan pun dia pakai. Ke surga dia kerjakan, ke neraka pun dia kerjakan. Ini yang disebut dengan mukmin. Nah kemudian yang ketiga muttaqin, adalah orang yang bertakwa sesuai dengan ayat Al-Baqarah bahwa puasa kita la'allakum tattaqun. Apa itu muttaqin? Apa itu takwa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dia sujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, perintah Allah dia kerjakan, dan dia pun tidak lagi berbuat maksiat.
Dia tidak lagi berbuat dosa. Matanya lihat HP, dia lihat yang bagus-bagus. Dia punya HP yang dikirim yang baik-baik. Di dalam HP ada video yang macam-macam. Dia lihat video yang bagus-bagus. Ini orang yang bertakwa. Ini orang yang muttaqin. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita menjadikan kita orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri orang yang bertakwa, balasan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Dia menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik ketika dia kaya maupun ketika dia kekurangan uang. Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, yakni orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari ayat ini sebagai kesimpulan uraian penutup, di hari raya Idul Fitri ini ada 3 tingkatan orang memberikan maaf kepada orang lain. Yang pertama, wal kadhiminal ghaiz, orang yang disakiti oleh orang lain. Ada orang lain berbuat zalim kepadanya, dia mampu menahan amarahnya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Ada orang berbuat zalim kepadanya, dia mampu menahan amarahnya dan dia maafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepadanya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yang terbaik adalah di hari raya Idul Fitri ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia ada orang berbuat zalim kepadanya, dia menahan amarahnya, dia maafkan kesalahan orang lain, dan dia berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Inilah khutbah hari raya Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu pada bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Kita mohon kepada Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Jadikan istri kita istri yang salehah. Jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, yang sujud kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allah mudahkan sakaratul maut kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ketika di alam kubur, jadikan nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika dihisab di padang mahsyar, diringankan hisab kita, dimasukkan ke dalam surga bersama anak kita, istri kita, kedua orang tua kita, dan keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wattaqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi أنعم علينا بأنواع النعم من الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا، صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتأملنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالإيمان بالتقوى والاستقامة. ربنا هب لنا من الصالحين، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والعناية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.